rasulih karim wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita duduk bersama untuk sama-sama belajar mendengarkan ayat-ayat Allah beserta penjelasannya dan tafsirnya. Mari kita fokuskan lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Melanjutkan ayat 191 surat Al-A'raf mengenai orang-orang musyrik atas pembenaran dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u syurakaa'akum thumma kiduni fala tunzirun. Sadaqallahul azim. Ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan? Apakah mempersekutukan sapa mereka? Ma la yakhluqu syai'an, terhadap berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia. Wala yastati'un, dan sedangkan berhala-berhala itu tidak mampu memberi lahum baginya, bagi mereka nasron sebuah pertolongan atas dirinya. Wala anfusahum, dan tidak mampu atas dirinya yang surun mendapat pertolongan. Dia tidak dapat memberi pertolongan dan juga tidak dapat memberi pertolongan atas dirinya. Wa in tad'uhum, dan jika kamu menyeru kepadanya, ilal huda, kepada petunjuk, padamu, la yatabi'ukum, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruan. Sawa'un 'alaikum, itu sama saja buat kamu. Ad'awtumuhum, menyeru mereka, am antum shamitun, ataupun kamu berdiam diri. Innal ladzina tad'una, sesungguhnya berhala-berhala itu yang kamu seru, min dunillah, selain Allah, itu ibadun, makhluk, adalah makhluk, amsal, makhluk yang serupa juga dengan kamu, makhluk yang lemah sama dengan kamu. Fad'uhum, maka serulah,
berhala-berhala itu, falyastajibu lakum, biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. Alahum, apakah arjulu yang biha, berhala-berhala itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan. Amlahum aidiya batishuna biha, apakah berhala itu mempunyai tangan, dengan tangan itu dapat memegang sesuatu dengan tangannya. Amlahum a'yunu yubashiruna biha, apakah berhala itu mampu melihat dengan penglihatan matanya. Amlahum adhanu yasmauna biha, apakah berhala itu mampu mendengar dengan telinganya. Kulidahu syuraka, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah. Cuma kiduni fala tuntirun, kemudian lakukanlah tipu daya tanpa memberitahu kepada mereka. Shadaqallahu alazim. Demikianlah 5 ayat mengenai orang-orang musyrik atas pembenarannya dirinya. Di sini ayat bahwasanya Allah ambil sikap menentang ke atas orang-orang musyrik yang selama ini mereka selalu membenarkan logikanya, mengatakan dirinya itu benar atas persembahannya terhadap berhala. Padahal berhala itu sendiri diciptakan oleh tangan manusia. Dengan adanya berhala itu sebetulnya mereka sudah lemah, sudah terlihat lemah. Yang mereka sembah ini sudah jelas kelemahannya. Keberadaannya saja dibuat oleh tangan manusia. Lah kok mereka menyembah? Apa yang mereka buat kok malah disembah diri sendiri? Itu bentuk kesesatan yang nyata, kebodohan yang nyata. Maka ayat ini merupakan sikap ingkar Allah terhadap orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dan selalu mengutamakan berhalanya dan patung-patungnya, sama sekali tidak memiliki sesuatu pun dari urusan itu. Dan itu tidak dapat membahayakan bagi si penyembah. Berhala itu juga tidak dapat memberi manfaat. La yanfa'u wala dhar, tidak memberi manfaat juga tidak memberi mudarat yang selama ini mereka mengabdinya kepada berhala. Jika mereka berkumpul untuk menciptakan satu lalat saja, maka saya tidak akan terciptakan. Dan Allah menciptakan lalat itu. Allah menciptakan lalat itu. Kemudian lalat itu menghinggapi makanan-makanan yang dia sediakan untuk berhalanya. Dan lalat itu mengambil satu titik makanan dari yang mereka sediakan untuk berhalanya. Ketika lalat ini pergi dan membawa satu titik makanan, berhala dan si penyembah tidak mampu mengembalikan satu titik makanan yang dibawa oleh lalat. Ini menandakan sangat lemah, menandakan lemah, ya. Mereka berdua itu lemah.
mengambil kembali daripada satu titik makanan yang dibawa oleh lalat yang menghinggapi makanan disediakan untuk berhalanya, itu saja nggak mampu, Pak. Ya, begitu lemahnya mereka itu, dan tidak bisa mendatangkan rezeki. Berhala itu tidak dapat mendatangkan rezeki. Ya, rezeki yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dari ayat ini kita melihat kisah Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Ketika kisah Nabi Ibrahim ini memukul para berhala, mampu nggak dia melindungi dirinya? Berhala-berhala itu tidak mampu. Ayatnya sudah mengatakan wala anfusahum yang surun, wala yastati'una lahum nasra. Berhala itu tidak mampu menolong kepada si penyembah. Wala anfusahum yang surun, begitu juga yang disembah, yaitu berhala sendiri, tidak mampu menolong diri atas dirinya sendiri. Berarti keduanya lemah, tidak ada kekuatan. Kita tes, kita berantem di depan berhala, nolong gak berhala tuh? Ya, kita berantem di depan berhala, atau orang kafir berantem di depan berhala, bisa gak dia menolong? Ada orang saling bunuh-bunuhan di depan berhalanya, bisa nggak berhala itu menolong? Ya, atau berhala tuh pukul pakai palu, berhala yang pakai patung, pakai kayu. Nah, yang pakai kayu coba dipaku, bisa nggak dia mengelak? Ya, dia itu barang mati, benda mati. Nah, maka di sini Allah sangat membantah, ya, atas perbuatan yang mereka ini, ya, selalu dipertahankan. Faja'alahum judadan ila kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang besar, kecuali yang induknya saja, supaya menjadi saksi. Bisa nggak itu ya jadi saksi atas berhala-berhala kecilnya? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Ditanya ya diam saja. Namanya patung, benda mati, ya. Jadi semua itu, mau patung mau manusia, di hadapan Allah semuanya makhluk. Bahkan Al-Quran sendiri pun makhluknya Allah. Diceritakan dalam taklim, Al-Quran itu nanti akan jadi seorang. Kalau laki-laki maka menjadi laki-laki yang tampan bagi teman di kubur. Kalau perempuan, wanita yang jelita yang akan menemani di kubur, sehingga malaikat malu untuk menanyakan tugasnya, ya. Jadi seperti itu semua, ya, amal perbuatan kita, kemudian Al-Quran yang kita baca selama ini nanti jadi makhluk di sisi Allah semua. Itu jadi makhluk sebagai saksi atas perbuatan kita. Nah, begitu juga patung-patung yang mereka buat, ya, mereka sembah-sembah, ya, mereka menyeru kepada kaum-kaumnya, ayo menyembah kepada berhala, ya. Seperti itu. Mana nanti di hadapan Allah bisa nggak dia membantah semua itu? Nggak bisa, ya. Kemudian ayat 193, wa tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kamu wahai orang musyrik menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruan. Nggak bisa, ya.
Nggak bisa berhala itu menyeru kepada si penyembah, ya, agar menyembah kepada dirinya. Nggak bisa. Kalaupun dia menyeru, apakah si penyembah bisa mendengar? Namanya patung, cuma diam saja. Kalaupun dia bisa berbicara, apakah si penyembah ini bisa mendengar? Ya, nggak bisa. Patung, ya, benda mati. Ya berarti lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dalam ayat lain, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, juga tidak dapat menolong kamu sedikit? Nah, kayak bapaknya Nabi Ibrahim, pembuat patung, pemahat patung, ya, kemudian ditaruh, kemudian disembah, ya. Jadi kayak anak kecil main-main. Jadi hati-hati, ya, hati-hati anak-anak kecil, ya, di sekeliling kita harus sama-sama kita bimbing, ya. Nah, iseng dia buat patung pakai tanah liat, nah, kemudian disembah-sembah, itu udah bentuk kesyirikan itu begitu, ya. Hati-hati. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Ya, dalam tafsirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berhala-berhala itu adalah hamba-hamba Allah juga, sama dengan para penyembahnya. Dengan kata lain, berhala itu makhluk sama dengan para penyembah, bahkan manusia jauh lebih sempurna daripada berhalanya. Masya Allah, ya. Sebenarnya lebih sempurna mana, si penyembah atau yang disembah? Kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, jelas lebih sempurna yang menyembah. Karena yang menyembah, dia bisa berjalan menggunakan kakinya, dia bisa melihat dengan matanya, dia bisa berbicara dengan mulutnya, dia bisa berpikir dengan akalnya, dia bisa mendengar dengan telinga. Sedangkan yang disembah nampaknya saja ada telinganya, nampaknya saja ada ukiran matanya, nampaknya saja ada bentuk hidungnya, nampaknya saja ada kepalanya, tapi ketika ditepuk, tahu nggak dia itu patung? Nggak tahu, ya, nggak tahu dia itu patung. Ya karena nggak bisa dengar, nggak bisa merasakan, nggak bisa melihat, nggak bisa berbicara. Begitu kok sudah gitu, tahu gitu lah, kan betul dia itu dalam kebodohan yang nyata, dan itu ada sampai zaman sekarang, dan itu ada sampai zaman sekarang. Mereka menyembah tembok, ya, orang-orang Israel, ya, di sana tembok disembah-sembah, ya. Ada lagi yang di pedesaan pohon disembah, kuburan disembah, ya. Kuburan kok ada rokoknya, kuburan kok ada pisangnya, kuburan kok ada armarem, ada lemper, ada macam-macam makanan di dalam situ. Nah, itu apa maksudnya? Ya, pemuja jin, ya, mereka menyembah selain Allah. Ya, mereka nggak bisa apa-apa. Sekalian pun jin, ya, yang disembah atau pohon yang disembah, nggak bisa apa-apa, ya. Maka semua itu nanti di sisi Allah, kembali kepada Allah. Semuanya makhluknya Allah, maka semua akan dipertanggungjawabkan, ya. Alahum arjulu yamshuna biha.
Kemudian di sini kita melihat ayatnya jelas, alahum arjulu yamshuna biha. Apakah berhala itu bisa berjalan dengan kaki yang dia buat oleh manusia? Amlahum aidiya batishuna biha. Apakah mereka bisa memegang dengan tangannya yang dibuat oleh manusia? Amlahum a'yunu yubashiruna biha. Apakah mereka bisa melihat dengan mata yang dibuat oleh manusia? Amlahum adhanu yasma'una biha. Apakah mereka bisa mendengar dengan telinga yang dibuat oleh manusia? Ya nggak bisa apa-apa, ya, buatan manusia. Qulid'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tumtirun. Maksudnya, panggillah berhala-berhala itu untuk menolong kalian dariku. Di saat nanti saya turunkan azab, panggil berhalamu itu yang selama ini kamu puja-puja, ya, selama ini kamu bawakan kambing sembelihkan ke atasnya, selama ini kamu hantarkan makanan kepadanya. Nah, sekarang panggilan. Sekarang waktunya kamu membutuhkan berhala-berhalamu di dunia. Ketika di dunia kamu mengharapkan pertolongannya, di dunia kamu mengharapkan manfaatnya, ya. Nah, sekarang kamu sudah di dalam akhirat, kamu sudah di neraka. Panggillah berhalamu yang dulu di dunia itu. Bisa ndak? Dia datang dengan kakinya, berjalan dengan kakinya, bisa ndak? Dia melihat dengan matanya, bisa enggak? Ya, janganlah kalian memberi masa tangguh barang sekejap pun untuk itu, dan berupayalah kalian dengan semampu kalian. Artinya semua itu akan kembali diri masing-masing. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, dengan 5 ayat inilah Allah menuturkan kepada kita semua bahwasanya berhala, ya, yang selama ini mereka sembah oleh orang-orang musyrik ini semuanya lemah, tidak bisa apalah yang fa'u wala dharrah, tidak bisa membuat sakit dan tidak bisa membuat sembuh, ya, karena sakit dan sembuh datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya manfaat dan mudarat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang mendekatkan diri kita ini dalam kesyirikan. Semoga kita dijauhkan daripada kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.